Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli at-tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para wakil mudir, para kiai, majelis guru, para dosen, bapak ibu, hadirin hadirat, anak-anakku sekalian, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya disambut dengan sambutan yang luar biasa. Diawali dengan pembukaan seperti susunan surat-surat dalam Al-Quran. Disambut dengan pembukaan di awal di depan Al-Fatihah. Setelah itu melihat sapi Al-Baqarah. Lalu kemudian menemui anak-anakku An-Nisa. Dan setelah ini nampaknya barulah Al-Maidah. Ali Imrannya Pak Ustadz. Semua menganggap kehadiran saya sebagai ahlan, sebagai keluarga. Berkeluarga kita di dunia ini, berkeluarga pula kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah terlintas di pikiran saya akan memberikan tausiah di Gontor Putri 1 dan 2 di depan santriwati dan mahasiswi sebanyak 7.000 orang. Tidak pernah sedikit pun. Kenapa demikian? Ini nikmat besar. Saya dibawa oleh Kiai Ma'ruf, pimpinan Gontor 7 Putri di Pekanbaru Riau, dengan Ustadz Fajriansah untuk makan malam. Dan saya tidak pernah menolak undangan makan malam. Walaupun saya tahu tidak ada makan malam yang gratis. Dan ketika kami sedang makan karena menyambut pimpinan pondok pesantren dari Malaysia, lalu kemudian Ustadz Somad, kami mau ke airport. Ada apa? Karena alhamdulillah Kiai Sahal dengan Ibu Kiai Hasan Abdullah Sahal malam ini datang ke Pekanbaru. Wah, saya memang lama ingin ketemu. Akhirnya saya pun hadirlah ke airport menyambut Yai. Dan yang saya kesalkan waktu itu, fotonya kaki saya kelihatan. Saya pakai sendal jepit. Karena memang tidak ada persiapan mau menyambut Yai. Dan maksud hati mau mencium tangan beliau, mau ngalap barokah, mau nyambung silaturahim. Beliau langsung, nanti Ananda Abdul Somad datang ke Gontor dan silaturahim, memberikan tausiah. Jadi sejak saat itu detak jantung saya memang tidak normal. Makanya dari tadi selama diajak keliling oleh Kiai, maka saya banyak-banyak baca alam nasrah laka sadrak supaya lapang dada. Kalau sudah hati lapang, maka insyaallah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi bagaimanapun juga lama ceramah tetap 600 ml. Saya tidak dapat menyampaikan tausiah, hanya sekedar bercerita-cerita saja. Lama berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Suatu ketika saya menjadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Riau. Sebenarnya di balik cerita itu saya mau kasih tahu bahwa saya bukan ustadz kaleng-kaleng. Tapi sebenarnya adalah bahwa satu kamar dengan saya itu seorang doktor, sudah tua, anggota majelis ulama,
orang hebat, dosen, punya ilmu yang banyak, dan dia curhat dengan saya, Ustaz Somad, kekhawatiran saya adalah tentang anak perempuan saya. Ketika dia cerita tentang itu, saya khawatir tentang anak perempuan saya. Saya mulai grogi. Jangan-jangan dia mau menyerahkan ke saya. Rupanya maksud ceritanya, saya khawatir tentang anak perempuan saya, Ustadz Abdul Somad. Saya kerja, saya ngajar di kampus, saya menulis buku, dia berangkat dari rumah ke sekolah. Siapa tahu di tengah jalan pacarnya menjemput, siapa tahu dia cabut, siapa tahu diberi minum, air minumnya sudah disuntik Inex dari bawah, dikasih obat maaf perangsang, dikasih obat bius kehilangan kesadaran, entah apa yang merasukimu. Akhirnya jilbabnya dipakai dari rumah, di tengah jalan dibuka, dimasukkan ke tas. Mungkin dia cabut ke mall, mungkin dia sekarang sedang dugem, mungkin dia sekarang sedang di karaoke. Setiap hari kepala saya berkata-kata, sampai menulis tidak khusyuk, mengajar tidak tentram. Sampai akhirnya sekarang saya sudah tenang, Ustaz Abdul Somad. Kenapa Bapak tenang? Karena anak saya sudah di pesantren. Oleh sebab itu, mereka adalah orang-orang yang berjasa, yang gambarnya ada di hadapan saya saat ini. Al-Maghfur Lahum, Trimurti pendiri pondok modern, pimpinan pondok modern. Mereka sebahagiannya sudah menghadap Allah. Tapi 7.000 anak yang ada saat ini, dan yang sudah alumni puluhan ribu, mereka sudah menjadi pendidik bangsa, maka mengalir amal pahala mereka. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, Al-Kayyis, orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu, yang mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan tetap mengalir setelah dia mati. 200 hektar tanah yang ketika itu orang berebut untuk dunia, tapi kemudian ada orang yang cerdas, Al-Kayyis, maka diwakafkan fisabilillah. Tanah yang lain dijual, dicabik-cabik, dipotong-potong, dibagikan ke ahli waris. Tapi hari ini pahala tetap mengalir kepada mereka tanpa kita doakan, tanpa kita hadiahkan. Allahumma balligh sawaba ma qara'nahu, sampaikan apa yang kami baca, apa yang kami lakukan. Tak perlu kita ucapkan, tetap mengalir otomatis mengalir ke makam mereka. Jadi saya datang bukan berceramah menyampaikan tausiah, tapi mengambil pelajaran yang amat sangat bermakna. Pelajaran pertama, kalau kita ingin akan tumbuh murabbiyat ke depan, kita siapkan tempatnya. Kalau hari ini ada Gontor 7 di Pekanbaru, Gontor Putri 7, Gontor 14, kita bermimpi akan ada 1 juta gontor di seluruh dunia ini, insya Allah. Sehingga menyelamatkan anak-anak muda dari narkoba, anak-anak yang mabuk. Kalau mabuknya mabuk mahal masih bangga. Mabuknya kenapa? Karena sabu-sabu masih agak keren. Mabuknya sekarang mabuk lem kambing. Nauzubillah, bagi yang laki-laki dan perempuan. Tapi hari ini di hadapan saya adalah anak-anak perempuan, diberikan tema bagaimana mewujudkan, menciptakan, membentuk murabbiyat. Kata Imam Al-Munawi, makna murabbiyat itu ada 3. Yang pertama, makna murabbiyat adalah insya'us syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Insya'us syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Belajar imla. Membentuk sesuatu dengan tetap sabar melihat prosesnya sampai dia benar-benar sempurna. Inilah sekarang orang yang tidak sabar untuk melihat proses. Dia maunya seperti sesuatu yang bim salah bim abrakadabra. Semuanya mau cepat saja, karbitan. Sedangkan pisang saja kalau masaknya tidak melalui proses, diambil pisang hijau, dikarbit bergumpal-gumpal,
Diambil jeruk yang hijau di karbit, warnanya kuning juga, tapi manisnya tak terasa. Oleh sebab itu 6 tahun ini adalah insya'us syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Prosesnya panjang luar biasa. Ustaz Abdul Somad di kamar yang sekian kali sekian ini ada sekian santriwati di dalam. Tempat boleh sempit, tapi hati tetap lapang. Ini yang menanamkan di dalam jiwa itu, maka dia akan siap untuk menjadi murabbiyat. Kenapa? Karena memang dia dididik dengan pendidikan, bukan tinta di atas kertas, bukan untayan kata-kata yang indah, tapi langsung tatbiki, bukan nazari, tapi amali. Dan saya melihat ini secara real dan nyata. Makanannya halal. Kenapa? Karena lele yang di belakang halal. Lele itu makanan di waktu malam, karena namanya lele, lail. Sedangkan yang untuk siang ada gurami. Tanam-tanaman terhampar luas subur. Ustaz Abdul Somad, semua yang Ustaz Abdul Somad lihat ini adalah proses insya'us syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Apa yang saya lihat hari ini semuanya proses. Proses bagaimana santriwati setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun mudabbirah, menjadi musyrifah, menjadi mursidah, menjadi ustazah. Ada proses panjangnya. Begitu juga dengan ini, ada kolam ikan dipanen 3 bulan sekali, terus berputar sampai sempurna. Sampai kepada proses sapinya pun begitu juga. Ini sapi 10 bulan yang lalu masih kecil, tapi sekarang 600 kilo, dan nanti akan ada prosesnya. Tolong Ustaz Somad kasih makan dulu. Jadi saya tadi sempat juga ngasih makan sapi, dan sudah direkam, ada video pendeknya, tinggal like and share. Abdul Somad sedang diperlihatkan tentang sebuah proses. Manusia dengan gajah sama usianya. Gajah 60 tahun, manusia pun 60 tahun. Tapi beda. Gajah begitu lahir, keluar dari perut ibunya langsung berdiri sempoyongan dan bisa berlari. Tapi manusia ada proses merangkak, ada proses tengkurap, ada proses tegak berdiri, ada proses berjalan, ada proses tertatih-tatih, ada proses berjalan kencang. Kenapa manusia begitu perlu waktu yang lama untuk menuju ila haddit tamam? Karena manusia disiapkan untuk menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka melewati proses ini mesti memang dengan penuh kesabaran. Suatu ketika Ustaz Abdul Somad sebelum berangkat ke Mesir, pelatihan bahasa Arab 2 bulan di Jakarta. Hari Sabtu, hari Ahad libur. Rasanya bosan kalau cuma duduk-duduk saja di asrama. Akhirnya kami pun jalan-jalan, 4-5 orang jalan-jalan keliling Jakarta. Keempat-empatnya dari luar Jakarta dan belum pernah ke Jakarta. Jadi kita naik apa? Yang paling irit Metro Mini. Akhirnya naik di mana kita bisa melihat plaza, kita akan turun. Karena kita sangka kalau plaza pasti mall. Akhirnya berhenti di Plaza Jakarta. Naik ke atas, rupanya kantor. Ketika kami sedang keliling jalan-jalan, salah satu dari teman saya duduk di atas kursi. Yang lain terus berjalan. Saya lihat dia duduk di atas kursi. Kami pun mundur lagi ke belakang. Saya tanya, kamu kenapa duduk di atas kursi ini? Coba lihat ke belakang, Mat, kata dia. Coba lihat ke belakang. Waktu itu dia manggil Mat aja, belum manggil Ustaz. Coba lihat ke belakang. Saya lihat di belakang tertulis harga kursi jati 15 juta. Terus apa hubungannya? Ya paling enggak seumur hidup pernah duduk di kursi harga 15 juta. Orang betapa ingin duduk di atas kursi jati harga 15 juta. Tapi orang tidak pernah tahu bagaimana proses kursi itu bisa sampai ke Plaza Jakarta. Dia adalah sebatang kayu yang tumbuh dari batang kayu yang hijau yang kecil bertunas, lalu kemudian menjadi batang kayu yang besar.
Nun di hutan Jepara. Lalu setelah besar digergaji, dipotong. Setelah itu dijemur kering, kulitnya dikupas, diukir, dipahat, dibentuk kertas pasir, dicabik-cabik, barulah jadi kayu. Tapi kemudian belum dipaku, dibawa ke Jakarta, dicat, dipaku, dipasang beludru, diletakkan di dalam kotak kaca. Setelah itu barulah semuanya terkagum melihat. Ketika mereka sampai, semuanya bertecak kagum. Dan bahkan seorang suami ketika melihat kursi itu meleleh air mata karena mahalnya luar biasa. Istrinya minta terus. Orang tidak pernah mau tahu prosesnya, orang hanya tahu setelah dia jadi apa. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, kenapa Ustaz sudah 2 kali nyebut anak? Kiai ngasih tahu, al-ma'had ma'hadukum, al-banat banatukum. Padahal tadi saya maunya manggil adik-adik tadi, tapi dibilang banatukum, baru saya sadar rupanya saya sudah tua. Anak-anakku sekalian, begitulah manusia ini tidak pernah mau tahu proses. Dia mau setelah jadi. Maka dalam proses ila haddit tamam ini sabar-sabar. Kami sudah sabar Ustadz, betul. Saya hanya cerita saja, bukan nyuruh sabar, tidak. Saya tahu anak-anakku lebih sabar daripada Ustadz Abdul Somad. Lalu kemudian ada seorang laki-laki yang gagah perkasa, menyematkan cincin yang cantik dan indah di tangan seorang perempuan yang cantik, gadis jelita yang baru saja akad nikah, dengan senyum yang lebar, karena memang mulutnya lebar. Aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas berlian permata bertahtakan zamrud katulistiwa tunai. Semua mata melihat cincin yang indah, Masya Allah, tabarakallah, foto pun silih berganti. Tapi orang tidak satu pun mau tahu bagaimana proses cincin itu, batu itu. Bagaimana cincin itu adalah emas. Dan emas itu dari pedalaman sungai di Kalimantan. Mereka mengambil tanah liat, dimasukkan ke dalam kuali, diputar di sungai untuk memisahkan 3 yang kuning. Kuning tanah liat, kuning emas, dan kuning satu lagi. Setelah sampah-sampah terbuang, setelah tanah liatnya bersih, nampaklah ada kuning butiran-butiran. Setelah itu yang kuning-kuning emas ini dicampur, dibakar, dipahat, diukir, dibentuk kurang sempurna, dibakar sekali lagi, dipahat, dibentuk, barulah diletakkan permata. Permatanya pun dari dalam tanah. Batu yang kuat itu dibelah, setelah dibelah dipecah, setelah itu diambil butiran permata, diasah dengan gerenda, dirapikan, setelah itu diletakkan di atas cincin emas, diletakkan di tangan, diletakkan di etalase kaca di toko emas. Laki-laki dengan perempuan yang akan menikah, laki-laki itu bertanya, "Adinda, cincin mana yang kau mau untuk pernikahan kita?" Ini. Dipanggil penjual, "Kok berapa harganya?" 300. Apa? Orang hanya tahu hasil akhirnya dan tidak pernah mau tahu bagaimana prosesnya. Begitu juga dengan pondok modern Gontor Putri Mantingan 1 dan 2. Ketika sekarang Ustadz Abdul Somad datang melihatnya, wow, amazing, luar biasa. Tapi bagaimana proses para kiai perjuangan mereka dulu. Oleh sebab itu maka datang kemari adalah Abdul Somad ingin melihat bagaimana proses-proses. Semuanya berproses. Manusia ini pun proses. Manusia berproses. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik, thumma yakunu mudghatan misla dhalik. Diciptakan 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Daging ini berubah menjadi tulang. Fakasawnal 'idhama lahma. Tulang itu kami balut dengan daging.
Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kami robah menjadi bentuk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Proses-proses diikuti 9 bulan 10 hari dalam proses yang panjang, barulah lahir dalam bentuk manusia yang sempurna. 9 bulan 10 hari. Kabarnya dulu begitu. Sekarang 3 bulan sudah banyak yang jadi. Na'udzubillah. Tapi Allah Ta'ala ciptakan manusia sempurna ini, maka makna tarbiyah yang pertama, Rabba yurabbi tarbiyah. Hasil dari tarbiyah itu akan lahirlah murabbiyat. Murabbiyat inilah yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan insyaallah. Dan itu lahir dari Gontor Putri 1, 2, 3 sampai 7 dan seterusnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.